Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal ide bisnis usaha glamping. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimade Anawirayanti dengan NIM 4410, nomor absen 25. Adapun subpokok bahasan yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama ada profil usaha, yang kedua ada aspek pasar dan strategi pemasaran, yang ketiga ada aspek keuangan, yang keempat ada aspek sumber daya manusia, dan yang kelima ada analisis usaha. Yang pertama ada profil usaha. Nama usaha yang akan saya dirikan bernama Leo Glamping. Nama pemilik usaha yaitu saya sendiri, Nimade Anawirayanti. Lokasi usaha ini terletak di Jalan Bakas, Busan, Kecamatan Banjarangkat, Kabupaten Kelungkung, Bali. Dan jika teman-teman ingin melakukan reservasi, bisa menghubungi nomor handphone yang tertera dengan nomor 0881 0374 02996 atau teman-teman dapat mengirim email dengan alamat email anawirayanti04@gmail.com. Yang kedua ada deskripsi usaha. Leo Glamping adalah usaha di bidang jasa yang menyediakan kemudahan bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi berkemah di alam terbuka dengan pemandangan alam yang indah namun tak ingin repot. Leo Glamping adalah jawabannya. Nama usaha Leo Glamping memiliki arti sebagai ajakan kepada wisatawan untuk menjelajahi pemandangan alam terbuka dengan suasana petualangan dan rekreasi layaknya berkemah. Kata Leo sendiri merupakan singkatan dari Let's Explore Outdoor. Alasan ingin didirikannya bisnis ini dikarenakan keinginan untuk mengembangkan pariwisata alam berkonsep ekowisata dengan prinsip konservasi serta mampu memberikan dampak positif bagi wisatawan, pemerintah maupun masyarakat dengan mengenalkan keindahan alam desa wisata Bakas beserta potensinya. Selanjutnya ada visi dan misi usaha. Visi usaha menjadi bisnis rekreasi alam yang dapat mewujudkan kawasan ekowisata yang berkelanjutan dengan harga yang terjangkau. Visi usaha dari Leo Glamping yaitu yang pertama ada menyediakan kualitas terbaik dalam pelayanan yang mendahulukan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Misi yang kedua ada menghadirkan kemudahan bagi wisatawan yang ingin mencari kenyamanan dengan suasana pertualangan dan rekreasi layaknya berkemah. Yang ketiga, kepuasan pelayanan adalah hal utama dengan mengutamakan 3K, yaitu keramahan, kenyamanan, dan kepercayaan. Aspek pasar. Untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak, maka dari itu digunakan SDP, Segmenting, Targeting, dan Positioning. Yang pertama ada segmenting. Segmentasi pasar dari Leo Glamping ialah semua usia, laki-laki dan perempuan, berbagai tingkat pendidikan dan pekerjaan. Leo Glamping fokus utamanya adalah bulan-bulan liburan. Yang kedua ada targeting. One place to feel the enchanting beauty of Bakas Tourism Village. Karena Leo Glamping menilik mereka yang ingin refreshing, mencari ketenangan, mencari kepuasan, menjelajahi tempat baru, dan mencari keindahan alam. Yang ketiga ada positioning. Pilihan utama ya Leo Glamping. Hal ini dikarenakan yang pertama, layanan relaksasi diri dengan harga terjangkau. Yang kedua, berlibur tanpa repot. Yang ketiga, pilihan aktivitas beragam. Dan yang keempat, full pesona alam desa wisata Bakas. Strategi pemasaran. Di sini saya menggunakan 7P. Yang pertama ada produk. Produk yang ditawarkan pada wisatawan di Leo Glamping diantaranya tenda glamping yang berisikan fasilitas seperti televisi, wifi, kulkas, lemari pakaian, spring bed dan bantal, toilet, serta sofa single. Yang kedua ada price. Harga yang ditawarkan Leo Glamping diantaranya biaya glamping per orang di kawasan ini mulai dari Rp330.000 tanpa makan dan Rp385.000 dengan makanan. Untuk grup biayanya Rp290.000 per orangnya. Yang ketiga ada promotion. Beberapa jenis promosi yang dilakukan Leo Glamping dalam menawarkan produk-produk diantaranya yang pertama ada iklan di internet seperti banner, situs blogging, jejaring sosial, dan lain-lain. Yang kedua ada M2M.
atau mulut ke mulut. Yang ketiga ada selebaran. Yang keempat ada iklan melalui Google Ads dan YouTube Ads. Yang keempat ada place. Lokasi yang dipilih untuk mendirikan usaha Leo Glamping yaitu daerah Klungkung, lebih spesifiknya Jalan Bakastusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali. Karena merupakan daerah desa wisata yang tentunya terdapat wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut serta memiliki pemandangan alam yang indah sehingga dapat dijadikan lokasi yang cocok didirikannya Leo Glamping. Yang kelima ada people. Sumber daya manusia yang direkrut tentunya orang-orang profesional dan telah melewati proses rekrutmen yang panjang hingga terpilih menjadi bagian dari Leo Glamping. Yang menjadi fokus adalah bagian yang berinteraksi langsung dengan wisatawan, karena merekalah yang merepresentasikan citra Leo Glamping. Oleh karena itu, Leo Glamping akan merekrut karyawan yang memiliki kualitas terbaik di bidangnya masing-masing. Yang keenam ada proses. Proses yang dilakukan oleh Leo Glamping meliputi prosedur, tugas-tugas, jadwal-jadwal, mekanisme, kegiatan, dan rutinitas yang ada dalam usaha Leo Glamping. Yang ketujuh ada physical evidence. Dari segi offline, maka bukti fisiknya adalah Leo Glamping berada di Jalan Bakastusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali. Sementara dari segi online, maka physical evidence-nya adalah logo, website, hingga media sosial dari Leo Glamping. Aspek keuangan, sumber dana, modal sendiri sebesar 100 juta rupiah, pinjaman bank sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya ada anggaran biaya peralatan, bisa dilihat dengan totalnya sebesar 149.540.000 rupiah dan rancangan anggaran biaya operasionalnya juga bisa dilihat pada tabel dengan total sebesar 37.070.000 rupiah. Lanjutan aspek keuangan. Rancangan anggaran biaya lain-lain bisa dilihat dengan totalnya sebesar 1.400.000 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan biaya. Yang pertama ada total biaya yang dikeluarkan untuk membuat usaha Leo Glamping adalah sebagai berikut, di mana total anggaran biayanya sebesar 188.010.000 rupiah. Yang kedua ada dalam perhitungan usaha 1 bulan atau 30 hari, biaya yang dikeluarkan adalah dengan total 34.650.000 rupiah. Yang ketiga ada perhitungan penghasilan kotor. Asumsi tingkat keterisian Glamping 60% per bulannya, maka didapatkan hasil sebesar 55.440.000 rupiah. Yang keempat ada perhitungan bersih. Didapat dari penghasilan kotor dikurangi dengan pengeluaran bulanan, maka didapatkan hasil 20.790.000 rupiah. Yang kelima ada perhitungan break-even point dengan rumus total anggaran biaya dibagi dengan perhitungan bersih, maka didapatkan hasil sebesar 9,043. Saya bulatkan menjadi 10 bulan, maka BEP akan tercapai dalam waktu 10 bulan. Yang keenam ada laba rugi. Perhitungan bersih dikali dengan 12 bulan, mendapatkan hasil 249.480.000 per tahunnya. Aspek sumber daya manusia, job analysis. Adapun jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan di Leo Glamping ada manajer, akuntan, resepsionis, cleaning service, bellboy, security, marketing, dan butler. Adapun analisis kompetensi sumber daya manusianya, yang pertama ada kemampuan untuk berkomunikasi dan membagi tanggung jawab. Yang kedua ada kemampuan untuk mengerti dan bekerja berdasarkan jadwal dan pengadaan sumber daya, misalnya mau kerja lembur jika dibutuhkan. Yang ketiga ada kompeten secara profesional. Dan yang keempat ada memiliki pengetahuan dan pengalaman pada pekerjaannya. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. On the job training diberikan rotasi pekerjaan, coaching, dan penugasan. Off the job training diberikan seminar, pemberian buku dan video. Adapun reward dan punishment-nya, yang reward, yang pertama ada karyawan terbaik mendapatkan bonus uang tunai sebesar 1 juta rupiah, dipilih 2 karyawan setiap 6 bulan sekali berdasarkan prestasi kerja yang telah dicapai. Yang kedua ada kenaikan gaji, dipilih berdasarkan penilaian yang dilakukan pihak manajemen Leo Glamping. Adapun punishment-nya, yang pertama ada teguran langsung bagi yang tidak mematuhi tata tertib atau mendapat banyak komplain dari pelanggan karena pelayanan yang buruk. Yang kedua ada surat peringatan.
Setelah diberikan teguran langsung tetapi tidak terjadi perbaikan. Yang ketiga ada pemotongan gaji. Setelah diberikan 2 kali surat peringatan tetapi tidak terjadi perbaikan. Yang keempat ada pemecatan. Setelah segala upaya hukuman tidak dapat dilakukan lagi. Gaji dan gaji karyawan. Untuk manajer gajinya sebesar 4.500.000, untuk marketing 3.600.000, akuntan sebesar 3.300.000, resepsionis sebesar 1.500.000, butler sebesar 2.600.000, bellboy sebesar 1.500.000, cleaning service sebesar 1.500.000, dan security sebesar 1.600.000. Jadi Leo Glamping mengeluarkan sebesar 34 juta untuk gaji karyawannya. Karyawan mendapatkan gaji pokok bervariasi sesuai posisi jabatannya masing-masing. Tunjangan berupa makan dan uang kehadiran. Bagi yang magang mendapatkan 50% gaji pokok karyawan tetap. Analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Dari usaha Leo Glamping ini, yang pertama ada harga yang kompetitif, yang kedua ada kelengkapan fasilitas penunjang, yang ketiga hunian yang sangat asri dan nyaman, yang keempat full pesona alam, pegunungan, sawah, dan perkebunan, yang kelima adanya promosi yang terencana baik, yang keenam jenis pelayanan cukup memadai. Yang kedua ada kelemahan atau weakness dari usaha Leo Glamping ini. Yang pertama manajemen keuangan belum terkelola baik, yang kedua promosi belum terprogram secara rutin, yang ketiga SDM masih kurang. Lanjutan dari analisis SWOT. Yang ketiga ada peluang atau opportunity dari usaha Leo Glamping ini, yaitu yang pertama ada pasar yang berkembang, yang kedua kebutuhan akan tempat tujuan wisata yang meningkat, yang ketiga memiliki modal. Dengan memiliki modal kuat dan pengaruh kelonggaran izin hukum, perusahaan dapat mulai mengembangkan pangsa pasar agar mendapatkan peluang pasar yang besar di pasar pasarannya. Yang keempat ada peluang pasar yang luas karena kompetitor yang belum sanggup memenuhi permintaan customer. Yang keempat ada ancaman atau threat dari usaha Glamping ini. Yang pertama, kompetitor baru di area yang sama, yang kedua cuaca alam yang tidak menentu, yang ketiga pendapatan masih minimal. Demikian presentasi terkait proposal ide bisnis usaha Glamping ini. Semoga rencana ini dapat mewujudkan kawasan ekowisata yang berkelanjutan dengan sarana dan prasarana yang memadai. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya sampaikan terima kasih. See you next time. Bye. Tell me like a Hellcat.